Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asrani, NIM 1931041097, kelas PJKRC 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengertian, tujuan dan prinsip tes, dan pengukuran dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian tes. Yang kedua, menjelaskan pengertian ukuran. Yang ketiga, menjelaskan pengertian evaluasi. Yang keempat, menjelaskan tujuan evaluasi. Yang kelima, menyebutkan 7 macam tujuan evaluasi. Yang keenam, menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Yang terakhir, menyebutkan 7 macam prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Pengertian tes, pengukuran, dan evaluasi. Pengertian tes yang pertama, menurut Kronberg 1960 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Menurut Brown F.G. tahun 1970 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku suatu sampel atau individu. Sedangkan menurut Johnson dan Nelson tahun 1974 menyatakan tes dalam suatu bentuk pernyataan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan. Yang kedua itu evaluasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dikenal beberapa jenis tes. Tes pengetahuan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Biasanya tes ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Tes pengetahuan ini dapat dilakukan secara tertulis atau tes tulis maupun tes lisan. Sedangkan tes keterampilan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dapat dilakukan untuk mengukur tingkat keterampilan siswa. Tes ini dapat berupa tes-tes keterampilan olahraga maupun tes kemampuan fisik berupa komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya, pengertian pengukuran. Menurut Edwin dan Brown tahun 1957 mengemukakan pengukuran sebagai proses penentuan tingkat kuantitas dari sesuatu. Sedangkan menurut Johnson dan Nelson tahun 1974 mengemukakan pengukuran bertujuan membantu proses evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Matthews tahun 1978 menyatakan pengukuran merupakan bagian dari evaluasi melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Menurut Verducci tahun 1980, pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi tentang sikap atau perlengkapan secara tepat. Sedangkan menurut Kirkendall tahun 1980 menyatakan pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Ari Kuntos tahun 1991 membedakan antara mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Selanjutnya yaitu mohon maaf. Tujuan dan prinsip pengukuran evaluasi. Tujuan pengukuran dan evaluasi dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0413 U/1987 dinyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu diagnostik dan bimbingan.
Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi. Maka perbaikan dapat dilakukan. Selanjutnya motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, mempertahankan standar. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Ya, prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Yang kedua, pengukuran harus dilakukan secara objektif. Yang ketiga, evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Dan yang terakhir, hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasi untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.